Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak? Tentu saja anak-anak dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu kan? Bagi anak-anak yang kurang baik, kurang sehat, dan kurang bahagia, semoga berkat kekuatan semua karma baik dan kita merasakan bahwa karma baik ada pada kita, maka dorongan karma baik itu akan memberikan kesehatan, kebahagiaan bagi anak-anak semuanya. Tentu saja buat kita semuanya. Nah, kali ini Ibu hadir akan mengetengahkan pembelajaran tentang bagaimana cara berbicara yang baik dan benar. Nah, anak-anak, tentu saja anak-anak bertanya, kenapa harus berbicara yang baik dan benar? Apakah pembicaraan saya selama ini kurang baik atau kurang benar? Nah, untuk mengerti hal ini, nanti kita harus lihat atau kita harus dengarkan konten ini supaya apa? Supaya kita bisa koreksi kepada diri kita. Apakah pembicaraan yang telah kita sampaikan kepada orang lain itu sudah baik dan benar? Karena berbicara baik dan benar itu sesuai dengan ajaran Sang Buddha bahwa kita harus berpikir yang baik dan benar, kita berbicara atau berucap yang baik dan benar, kita berbuat atau melakukan hal yang baik dan benar. Khusus kali ini tentang berbicara atau berucap yang baik dan benar. Untuk mengerti apakah pembicaraan kita tadi sudah baik dan benar atau nanti kita bisa bicara dengan orang lain yang baik dan benar. Oleh karena itu, kita sama-sama dengarkan apa yang Ibu sampaikan berikut ini. Anak-anak, bagaimana kita berbicara baik yang benar? Berikut ini Ibu akan sampaikan bahwa setiap warga negara, termasuk kita sebagai umat Buddha, diberi kebebasan untuk berbicara atau menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 28, setiap warga negara memiliki kemerdekaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, dalam pasal 28 ayat 3 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini jelas bahwa kita antara lain memiliki hak yang sama dalam berbicara, menyampaikan pendapat kepada orang lain. Namun, dalam berbicara, menyampaikan pendapat, kita dibatasi oleh aturan-aturan. Aturan tersebut dapat berupa undang-undang, aturan moralitas atau agama, maupun aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar kita tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan cara yang baik dan benar dalam berbicara dan menyampaikan pendapat. Dengan kata lain, terdapat hal-hal penting atau pokok dalam menyampaikan pendapat kepada orang lain agar tidak menimbulkan permasalahan dalam hidup ini. Hal-hal ini penting
yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat. Seperti pendapat-pendapat tersebut kita akan bahas berikut ini. Yang pertama, tidak memotong pembicaraan orang lain. Bila perlu, bicara harus menunggu kesempatan untuk berbicara. Yang kedua, tidak bicara dengan suara yang terlalu keras. Berbicara dengan suara yang normal, sabar, tanpa menaikkan suara dengan nada yang marah atau membentak. Ketiga, tidak berkata seolah-olah mau menang sendiri. Bila ada ketidaksetujuan dengan orang lain, harap memberikan penjelasan yang beralasan untuk mengubah pikiran orang lain. Jangan memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kemudian berikutnya yang keempat, tidak berkata kasar bila berbicara dengan siapapun, kapanpun, dan untuk masalah apapun. Berbicaralah dengan nada yang sopan, menyenangkan bagi pendengarnya. Yang kelima, ungkapkan pendapat dengan penuh percaya diri. Jangan ragu. Yang keenam, membangun argumentasi dengan bukti. Argumentasi itu penting karena untuk meyakinkan sesuatu yang kita ungkapkan kepada orang lain. Sampaikan pendapat kita dengan dilandasi bukti-bukti yang akan menguatkan pendapat kita. Berbicaralah dengan benar, jangan dusta atau berbohong. Ketujuh, berbicaralah yang baik dan bijak. Berbicaralah yang tidak bertentangan dengan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena ini, apabila kita membicarakan sesuatu dengan unsur sara, akan menyakiti pihak lain. Nah, setelah mengerti penjelasan ini dengan baik, saatnya anak-anak mengoreksi diri. Sudahkah saya berbicara dengan baik dan benar? Sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, sekarang saatnya anak-anak belajar berbicara yang baik dan benar, berpedoman pada 7 hal tersebut, supaya kita bisa diterima di masyarakat, supaya pembicaraan kita didengarkan orang lain. Kita akan merasa tidak berarti ketika kita bicara, orang lain tidak mau mendengarkan. Pada saat itu kita harus sudah koreksi diri. Apakah pembicaraan kita sudah baik dan benar? Oleh karena itu, semuanya harus dibiasakan. Semua harus kita ulangi untuk berbicara baik dan benar. Kita coba berulang-ulang sehingga orang lain merespon apa yang kita bicarakan. Sekarang mengerti kan apa pentingnya, apa manfaatnya kita berbicara yang baik dan benar. Nah, mari anak-anak kita berusaha sekarang, kita mencoba dari sekarang untuk berbicara yang baik dan benar. Nah, sekian perjumpaan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda dan tentu saja sangat menarik. Jangan henti-hentinya, jangan bosan-bosannya anak untuk selalu belajar dan belajar. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Namo Buddhaya.